Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Faruq rahimani wa rahimakumullah. Termasuk keimanan, termasuk kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah anak keturunan. Dan tentunya setiap orang tua menginginkan anak-anaknya berkualitas, tumbuh berkembang menjadi anak yang berbakti dan cerdas. Karena kesolehan ditambah dengan kecerdasan akan menjadi nilai tambah pada seseorang. Orang yang soleh, yang cerdas, dia tidak hanya soleh bagi dirinya, namun dia bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa kiat bagaimana kita mendidik anak kita agar tumbuh berkembang menjadi anak yang cerdas. Ada dua sebab yang bisa menjadikan anak tumbuh menjadi anak yang cerdas. Yang pertama adalah sebab hissi, dan yang kedua adalah sebab syar'i. Sebab hissi, his itu artinya indera, sebab yang bisa dinalar oleh akal manusia. Sebab hissi ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kemampuan, dan yang kedua adalah kemauan. Kemampuan seorang anak ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jibilli, yang kedua adalah muktasab. Apa yang dimaksud jibilli adalah kemampuan bawaan. Memang dia memiliki gen kecerdasan. Sejak dari dalam kandungan sudah pinter bikin repot orang tuanya. Ngidamnya macam-macam. Jadi kecerdasan bawaan lahir. Ada yang muktasab diusahakan. baik diusahakan oleh anak itu sendiri atau
orang di sekitarnya, terutama orang tuanya. Rata-rata kemampuan anak, kecerdasan anak baik dalam menghafal maupun memahami itu rata-rata sama. Kalau kita masuk dalam suatu kelas, yang jenius itu sedikit, satu atau dua, bahkan satu kelas mungkin hanya satu. Begitu juga yang bodoh banget itu juga sedikit, satu, dua, atau bahkan cuman satu, lainnya rata-rata. Maka ternyata pembentukan kecerdasan itu memiliki peran. Jadi yang jibili itu jumlahnya tidak banyak. Yang cerdas bawaan lahir, sejak lahir sudah ngerti, itu jarang. Rata-rata anak-anak kita itu sama kemampuannya, ya antara kalau dinilai 70 sampai 80, yang nilai 100 atau 95 itu jarang. Begitu juga yang nilai 50 itu jarang. Jadi rata-rata adalah pertengahan. Maka di sini peran penting orang tua untuk membentuk kecerdasan anak. Muktasab artinya harus diusahakan, harus diupayakan. Di antara upaya-upaya membentuk kecerdasan anak, yang pertama dari faktor makanan. Dan perintah syariat kita selain memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal untuk diri kita dan keluarga kita, juga harus makanan yang thayyib. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Makanan thayyib itu makanan yang tidak ada efek negatifnya, mengandung gizi dan nutrisi, kaya akan gizi dan nutrisi. Maka kewajiban orang tua memberikan asupan gizi kepada anaknya, dan berkewajiban pula menghindarkan anaknya dari makanan-makanan yang membahayakan tubuhnya dan juga otaknya. Makanan yang banyak mengandung zat adiktif, MSG, bahan pengawet, ini kewajiban kita harus menghindarkan. Mungkin kalau di zaman sekarang sulit menghindarinya, maka porsinya jangan keterlaluan. Setiap hari anaknya dikasih ciki, itu kan isinya micin semua. Maka yang bisa membahayakan anak-anak kita harus kita hindarkan. Sejak kapan? Sejak anak kita berada dalam kandungan. Maka tidak semua keinginan istri kita ketika nyidam atau ngidam itu boleh kita berikan. Kita harus selektif. Ini ngidamnya bener atau enggak? Ngidam mangga colongan, thayyib makanannya tapi enggak halal. Ngidam makanan-makanan yang membahayakan, maka selaku suami
harus pandai-pandai menghibur dan meredam dari keinginannya tersebut. Kalau melarang jelas sakit hati, apalagi sedang hamil, maka harus dialihkan. Misal ngidam makanan yang super pedas level 25, maka alihkan, belikan kalung baru. Insya Allah hilang itu. Tapi kalau jangan, nangis dia, maka pandai-pandai mengalihkan. Kembali, makanan memiliki peran dalam pertumbuhan otak anak kita. Maka baik bagi orang tua untuk mempelajari kandungan-kandungan yang ada pada makanan yang kaya akan omega, itu akan membantu perkembangan otak anak-anak kita. Berikan, alhamdulillah budaya kita di Banjar ini makannya ikan, itu sangat bagus. Tapi ikannya jangan dibanyakin micin, ya. Banyakin bumbu rempah-rempah, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Itu merangsang pertumbuhan otak anak-anak kita. Demikian juga buah-buahan dan lain sebagainya. Kita batasi makanan-makanan yang bisa mengganggu pertumbuhan fisiknya maupun otaknya. Ini faktor yang pertama, yaitu kemampuan. Yang kedua adalah kemauan. Faktor kemauan ini justru lebih dominan daripada kemampuan, karena kemampuan itu akan ngikut jika ada kemauan. Sebaliknya, kemampuan akan sia-sia jika tidak ada kemauan. Dan yang membuat banyak anak-anak kita itu gagal bukan pada faktor kemampuan, tapi karena faktor kemauan. Tidak ada kemauan untuk belajar, padahal mampu. Dan itu juga terjadi pada kebanyakan kita. Kalau ditanya apakah mampu menghafal Al-Quran, mayoritas yang hadir di sini mengatakan kami tidak mampu, padahal itu jawaban yang salah. Sejatinya kami tidak mau. Siapa yang bisa menghafal satu hari satu halaman mushaf Al-Quran? Rata-rata menjawab tidak mampu, padahal tidak mau. Kalau penawarannya dirubah, DKM Al-Faruq mengumumkan besok maghrib yang bisa setoran satu halaman, satu muka Al-Quran akan diberi hadiah 10 juta rupiah. Kira-kira apa yang terjadi? Semuanya mampu. Malam ini nggak tidur, menghafal. Besok kerja bolos, menghafal. Oh, ternyata semuanya mampu. Kenapa? Karena ada maunya. Apa maunya? 10 juta. Tadi kenapa nggak mampu? Karena nggak mau. Karena nggak ada kemauan. Padahal apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar daripada 10 juta rupiah. Maka itu tanamkan pada diri kita dan juga anak-anak kita untuk menumbuhkan kemauan. Maka penting menumbuhkan kemauan pada anak-anak kita dan juga diri kita. Dalam menumbuhkan kemauan pada anak-anak,
mungkin iming-iming syariat pada usia mereka itu kurang begitu merangsang karena nalarnya belum nyampe. Maka boleh kita merangsang kemauan mereka dengan keinginan usia mereka. Sepatu baru, sepeda, baju baru, rekreasi, dan seterusnya. Nak, kalau kamu hafal juz amma, ayah belikan sepeda baru. Tidak masalah. Karena di usia dia, yang bisa menumbuhkan kemauannya adalah sepeda baru. Keutamaan derajat di surga mungkin belum nalarnya. Tidak masalah pada usia anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Karena kita sedang melatih otaknya agar terbiasa menghafal. Ketika dia terbiasa menghafal sejak dini, meskipun kemampuannya itu rata-rata sebagaimana anak-anak yang lain, tapi karena terbiasa menghafal terus diasah otaknya, maka jelas dia akan melampaui teman-teman seusianya yang tidak pernah diasah otaknya. Sambil dengan bertambahnya usia dia, kita sadarkan apa tujuan utama dari menghafal dan mempelajari Al-Quran. Ketika dia sudah dewasa, dia hafal 30 juz, baru dia merasakan nikmatnya hafalan Al-Quran tersebut, yang dulunya mungkin dia diiming-imingi oleh orang tuanya berupa sepeda, sepatu baru, rekreasi, dan seterusnya. Dan ternyata kenikmatan itu semuanya terkalahkan dari nikmatnya memiliki hafalan Al-Quran. Maka kita tumbuhkan. Dan ketika kita asah terus, kemampuan anak kita, maka otomatis akan semakin meningkat. Sebaliknya, kemampuan yang tidak diasah maka akan sia-sia. Kemampuan yang tidak diasah maka akan sia-sia. Kita kisahkan sedikit tentang kemauan ulama zaman dahulu dalam belajar. Adalah Al-Imam Al-Kisai, seorang ulama ahli lughah dan qiraat sebagai rujukan utama dalam ilmu bahasa Arab dan qiraat Al-Quran. Kemauan dia tergugah dari ucapan seorang ibu kepada anaknya, yang mana dahulu dia berprofesi sebagai penggembala kambing. Ketika suatu hari Al-Imam Al-Kisai hendak menggembalakan kambing-kambingnya, dia melewati seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk pergi ke halaqah Al-Quran. Anaknya tidak mau, malas. Maka ibu tadi mengatakan, "Nak, belajarlah. Jangan sampai engkau nanti besar seperti penggembala kambing ini. Jangan sampai engkau besar bodoh, jadinya engkau penggembala kambing." Terperanjat Al-Imam Al-Kisai, "Ana yudrobu bil mathal fil jahl." Aku dijadikan contoh kebodohan. Dia pun pergi ke halaqah Al-Quran, belajar ilmu agama. Ternyata tidak mudah. Orang tiba-tiba mempelajari ilmu agama itu bukan suatu yang
yang mudah. Hampir dia putus asa. Di tengah keputusasaannya, dia merenung, melihat seekor semut berusaha membawa gandum ke lubangnya. Lubangnya itu di atas, di tembok. Biasa semut itu membawa makanan lebih besar daripada badannya. Badannya kecil, tapi makanannya itu bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat besar tubuhnya. Semut tersebut naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Al-Imam Al-Kisai memperhatikan tingkah semut tersebut. Sampai beberapa kali akhirnya semut tersebut berhasil menyeret makanan tersebut ke atas, masuk ke dalam lubangnya, berhasil. Maka dia pun terilhami, semut ini berhasil karena kemauannya yang kuat. Maka dia perbesar kemauannya dan berhasil dalam belajar ilmu agama, sehingga menjadi contoh dalam kecerdasan yang tadinya menjadi contoh dalam kebodohan. Maka kisah-kisah seperti ini yang sepantasnya kita kisahkan kepada anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita terbuai dengan kisah-kisah kartun yang tidak mendidik. Kita kisahkan ulama-ulama kita bagaimana kemauan mereka dalam belajar dari nol sehingga berhasil menjadi ulama. Bagaimana Al-Imam Syafi'i yang yatim bisa menjadi ulama besar. Yatim, miskin, itu Al-Imam Syafi'i, namun tumbuh menjadi ulama besar. Itu tadi adalah faktor hissi. Kemampuan dan kemauan itu mudah kita nalar. Akal manusia bakal mudah menangkap apa korelasi hubungan antara kemauan, kemampuan dengan keberhasilan. Orang yang memiliki kemampuan disertai dengan kemauan, maka hasilnya sama dengan keberhasilan. Yang kedua adalah faktor syar'i. Faktor syar'i ini banyak di antara manusia yang tidak memahaminya. Apa hubungannya? Faktor syar'i tiada lain adalah ketakwaan, kesolehan, dan doa. Dan ini banyak mempengaruhi keberhasilan manusia dalam bidang apapun. Meskipun secara akal manusia sulit untuk membuktikan apa hubungannya. Seperti infak dan sedekah, secara logika manusia itu mengurangi harta. Seorang memiliki uang 100.000 rupiah, disedekahkan 20.000 rupiah. Secara ilmu manusia sama dengan 80.000 rupiah, namun tidak dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu bulir, satu benih, satu biji yang ditanam. Dia tumbuh menumbuhkan 7 cabang. Masing-masing cabang menumbuhkan 100 biji. Jadi dari satu biji secara syariat akan menjadi 700 kali lipat. Dan faktor syar'i ini lebih kuat daripada faktor hissi. Bila diadu, maka yang menang pasti faktor syar'i.
Kita tahu bagaimana perang Badar, kisah perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak sekitar 300 sahabat keluar dari Madinah, tujuannya untuk mencegat kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kita ketahui bahwa ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah, sebagian besar harta mereka dilucuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun ternyata posisi hijrah kaum muslimin itu strategis, karena perjalanan dagang orang-orang Quraisy ke negeri Syam itu berangkat dan pulang harus melewati Madinah. Dan disinilah keamanan mereka terganggu, termasuk harta yang dibawa oleh rombongan kafilah Abu Sufyan. Kafilah-kafilah dagang Quraisy merasa was-was ketika mereka hendak berangkat ke negeri Syam atau pulang ke Mekah. Mereka mengutus telik sandi mata-mata apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Begitu pula yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Ketika mereka mengetahui bahwa Rasulullah keluar bersama 300-an sahabat, maka Abu Sufyan segera mengutus utusan ke Mekah. Tentunya perjalanan kafilah-kafilah dagang Quraisy itu menghindari lewat Madinah. Jadi dari luar, kiri atau kanan, mana yang bisa menghindar dari bertemu kaum muslimin. Begitu juga utusan yang ke Mekah. Utusan tersebut sampai di Mekah berteriak, harta kalian dalam ancaman Muhammad. Maka Abu Jahal bersama pembesar-pembesar Quraisy menghimpun pasukan untuk menyelamatkan harta mereka. Bahkan tidak cukup sampai di situ, mereka akan memerangi kaum muslimin. Maka terhimpun 1000 pasukan dengan persenjataan lengkap, siap perang. Pada saat itu ternyata Abu Sufyan dan rombongannya bisa melampaui rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya selamat. Maka Abu Sufyan mengutus utusan lagi ke Mekah, harta kalian telah selamat, nggak usah kemari. Namun karena emosi, terutama Abu Jahal yang sudah menghimpun pasukan, tidak sudi untuk kembali, tidak sudi untuk mencabut keputusan, tetap mereka berangkat. Dan telik sandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bergeraknya 1000 pasukan kafir Quraisy. Saat itu Rasulullah dan para sahabat posisinya di dekat kawasan Badar. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi dilema. Apakah akan tetap bertahan di kawasan Badar menyambut pasukan kafir Quraisy atau kembali ke Madinah? Dua-duanya memiliki resiko yang pahit. Resikonya berat. Kalau bertahan di Badar menghadapi pasukan kafir Quraisy, jumlah pasukan kaum muslimin hanya 300 dengan persenjataan seadanya, karena mereka keluar bukan untuk melakukan perang. Persenjataannya seadanya, karena sudah memperhitungkan kekuatan kafilah dagang Abu Sufyan. Sementara kafir Quraisy
dengan 1000 pasukan persenjataan perang lengkap. Ini kalau memilih bertahan di Badar. Kalau memilih menarik mundur kaum muslimin ke Madinah, ini pun jauh lebih berbahaya. Karena apa? Rasulullah tidak mengetahui bagaimana sikap orang-orang musyrik Madinah dan orang-orang Yahudi Madinah ketika orang-orang kafir Quraisy mengejar kaum muslimin sampai masuk ke dalam kota Madinah. Karena kita ketahui ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, tidak hanya kaum muslimin yang ada di Madinah. Di sana ada 3 kabilah Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, serta orang-orang musyrik Madinah. Ketika Nabi diangkat menjadi pemimpin oleh kaum muslimin, orang-orang musyrik menerima karena mereka kalah pendapat. Namun hati mereka bergejolak dan tidak menerima. Begitu juga orang-orang Yahudi. Dan sempat ada upaya dari orang-orang musyrik Madinah untuk menggulingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka berkumpul di suatu tempat berencana untuk menggulingkan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkumpulan tersebut, maka Nabi dengan beberapa sahabat mendatangi mereka. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, jika kalian memerangi kami, tidaklah kalian memerangi kecuali saudara-saudara kalian sendiri. Karena pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari keluarga mereka, dari suku Aus dan Khazraj. Maka mereka bubar. Dan peristiwa Badar tidak jauh peristiwanya dari peristiwa tersebut. Artinya ada gejolak, riak-riak. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik pasukan kaum muslimin ke Madinah, kemudian kafir Quraisy mengejar sampai masuk Madinah, Rasulullah tidak tahu bagaimana sikap orang-orang musyrik Madinah, bisa jadi bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy. Begitu juga orang-orang Yahudi, mereka semuanya bersekutu, jumlah kaum muslimin semakin sedikit. Maka yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bertahan di Badar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam harinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan adzan dulu. Kita lanjutkan. Jadi satu malam penuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siang harinya bertemu 2 pasukan. Yang satu dengan kekuatan hissinya, dengan jumlah yang 3 kali lipat lebih, dengan persenjataan lengkap, melawan pasukan kecil dengan persenjataan seadanya, tapi memiliki sebab syar'i. Maka berkecamuk perang, yang menang adalah yang memiliki sebab syar'i. Maka kemenangan pada kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar 300 pasukan. Ketika kembali ke Madinah dan bangsa Arab menceritakan peristiwa perang tersebut, 300 pasukan dengan senjata seadanya mengalahkan 1000 pasukan dengan persenjataan lengkap. Jelas ini membuat down kabilah-kabilah Arab. Ini dengan senjata seadanya, jumlah tidak seberapa bisa menang. Bagaimana kalau dipersenjatai dengan persenjataan lengkap?
dan jumlah yang besar. Dan posisi pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali ke Madinah semakin kuat. Orang-orang Yahudi semakin ciut dan orang-orang musyrik tidak ada jalan lain kecuali mereka menampakkan keimanan, namun sejatinya mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka itulah orang-orang munafik. Jadi munculnya orang-orang munafik itu setelah perang Badar. Benci tapi takut, marah tapi pengecut. Itulah orang-orang munafik. Kita kembali kepada kecerdasan anak kita, maka faktor yang paling kuat untuk meningkatkan kecerdasan anak kita adalah faktor syar'i, lebih kuat daripada faktor hissi. Maka apa yang kita lakukan? Hindarkan kemaksiatan dari anak kita, maka dia akan menjadi anak yang tumbuh cerdas. Wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ketahuilah bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Maka jangan berkecil hati bila anak-anak kita kemampuannya pas-pasan, secara IQ pas, nggak lebih. Maka kita upayakan, yang bisa kita lakukan adalah menghindarkan mereka dari dosa dan maksiat. Maka mereka akan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Sebaliknya, ada kecerdasan, ada kemampuan, namun kita biarkan dia bermaksiat, melakukan dosa, maka tidak akan bisa mempelajari ilmu agama. Karena cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Maka kita harus berhati-hati dalam memberikan permainan kepada mereka, hiburan kepada mereka. Jangan biarkan mereka nonton TV, jangan biarkan main HP sendiri, kecuali belajar online, dan itu harus kita awasi. Karena percuma kemampuan yang mereka miliki jika mereka melakukan dosa dan maksiat. Namun kita akan optimis jika kemampuan sederhana, biasa saja, tapi mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakwaan itu harus kita biasakan sejak dini, dan itulah perintah syariat kita. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan sholat di saat mereka berusia 7 tahun. 7 tahun belum balik, tapi harus kita biasakan. Anak yang dibiasakan dengan sholat sejak dini, maka ketika balik mudah mengerjakan sholat. Berbeda dengan anak yang dibiarkan oleh orang tuanya, tidak pernah diperhatikan sholat 5 waktunya, begitu balik akan berat mengerjakan sholat 5 waktu. Begitu juga dosa dan maksiat. Kalau sejak dini kita biarkan, maka ketika balik akan sulit kita hilangkan dari mereka perbuatan dosa dan maksiat. Jadi ketakwaan pada anak kita itu harus kita biasakan sejak dini. Kita ajak ke masjid bagi yang sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa memahami kata perintah dan larangan. Mayyaza yumayyizu, bisa membedakan mana kalimat perintah, mana kalimat larangan. Itu takrif pengertian mumayyiz. Suruh diam, diam, suruh duduk, duduk, maka itu mumayyiz. Kalau suruh diam malah berpolah tingkah, maka belum mumayyiz, ya.
maka sebaiknya yang seperti ini di rumah saja. Kalau suruh diam-diam berarti sudah mumayyiz. Ajak ke masjid, dibiasakan sholat berjamaah. Yang perempuan dibiasakan menutup aurat. Maka dengan ketakwaan seperti itu, anak kita insya Allah akan bisa menyerap ilmu agama, baik menghafal maupun memahaminya, sehingga ketika dewasa dia bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Tidak ada? Jika tidak ada, kita tutup. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita, menjadikan mereka tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang soleh, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Dan mudah-mudahan ketika kita meninggal, kita bisa mendapatkan pahala dari anak-anak kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.